Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Jadi sebelumnya, perkenalkan, namaku Fitri Maskuri dengan NIM 22109123100025 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini aku mau menjelaskan terkait Want and Need Health Service. Nah, jadi kira-kira ada yang sudah tahu belum apa itu Want and Need? Mungkin akan aku jelaskan aja ya. Jadi secara umumnya want itu merupakan keinginan atau kemauan dari tiap individu. Lalu kita umumnya menggunakan want tersebut untuk mengekspresikan hasrat atau keinginan, baik keinginan yang tiba-tiba atau keinginan di masa depan. Berbeda dengan need, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang menginginkan sebuah mobil, namun di tempat lain ada orang yang malah menginginkan sebuah rumah. Lalu, menurut pendapat para ahli, want sendiri mempunyai definisi, yaitu keinginan manusia yang berkehendak dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, mencipta, dan mengembangkan keterampilan. Nah, tadi itu pendapat dari Abraham Maslow. Sedangkan pendapat dari Murray and McClellan, want adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong keinginan untuk sukses, status, atau prestise. Nah, selanjutnya ialah need. Secara umum, need merupakan kebutuhan atau keharusan bagi tiap individu. Lalu dalam bahasa Indonesia, need bermakna kebutuhan atau keharusan, yang mana kata tersebut lumrahnya merujuk pada sesuatu yang amat penting yang digunakan untuk bertahan hidup sehari-hari. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang akan sakit, tidak dapat beraktivitas dengan semestinya dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan hal tersebut dapat berujung pada kematian. Lalu menurut para ahli, definisi need ialah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan makanan, air, rumah, dan sebagainya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Philip Kotler dan Kevin Landkeller. Lalu, menurut Clayton Alderfer, need adalah 3 kelompok kebutuhan manusia yang saling terkait, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi, kebutuhan untuk hubungan interpersonal, dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, pada tahun 1943, seorang tokoh psikologi humanistik, Abraham Maslow, memaparkan teori penting berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia di dalam jurnal Psychological Review. Teori tersebut dikenal dengan teori kebutuhan Maslow. Menurut teori tersebut, nyaris mustahil seseorang bisa mencapai posisi kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri sebelum ia menuntaskan kebutuhan dari jenjang dasar atau jenjang rendah yang terlebih dahulu. Berdasarkan teori tersebut, kebutuhan paling dasar manusia adalah pemenuhan aspek fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini meliputi makanan, minuman, serta tidur. Lalu setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Contoh dari kebutuhan ini seperti perlindungan dari kriminalitas, kekerasan seksual, penyakit, bencana alam, serta lainnya. Kebutuhan manusia tingkat ketiga ini baru bisa tercapai jika memenuhi 2 kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini dapat terpenuhi melalui pertemanan, hubungan, keluarga, maupun koneksi-koneksi lainnya. Lalu kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini contohnya ialah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Lalu puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Aktualisasi diri ini dapat meliputi pemenuhan potensi dirinya, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu cara pengukuran want dan need. Tentunya setiap individu memiliki kadar dan tingkatan want dan need yang berbeda-beda, sehingga diperlukan metode pengukuran yang tepat untuk mengetahui hal-hal tersebut. Metode-metode yang tepat diantaranya adalah seperti yang pertama interview.
Interview atau wawancara merupakan metode interaktif yang melibatkan pertanyaan langsung kepada individu atau kelompok untuk memahami pandangan, pendapat, dan pengalaman mereka secara mendalam. Dalam konteks pengukuran want dan need, wawancara dilakukan dengan pelanggan potensial atau yang sudah ada untuk mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan preferensi mereka terhadap produk atau layanan tertentu. Proses ini seringkali menyebabkan pertanyaan terbuka yang memungkinkan pelanggan untuk secara bebas mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Dalam pelayanan kesehatan, wawancara biasanya dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Biasanya juga disebut sebagai screening untuk mengetahui faktor risiko maupun informasi-informasi lainnya yang berkaitan. Yang kedua yaitu studi pasar. Studi pasar adalah proses analisis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data pasar untuk memahami tren, pola, dan perilaku konsumen. Metode ini mencakup penggunaan berbagai teknik statistik dan analisis untuk mengukur permintaan, penilaian pesaing, dan mengidentifikasi peluang pasar. Studi pasar dapat melibatkan penggunaan data sekunder dari sumber yang tepat seperti lembaga riset pasar, data industri, dan publikasi pasar, serta pengumpulan data primer melalui survei, wawancara, atau observasi langsung. Yang ketiga yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner atau pertanyaan struktural untuk mengumpulkan informasi dari responden. Dalam konteks pengukuran want dan need, survei digunakan untuk mengevaluasi preferensi, harapan, dan kebutuhan konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Survei dapat dilakukan secara online, melalui telepon, atau secara langsung dengan sampel yang representatif dari populasi yang dituju. Yang keempat yaitu observasi. Observasi merupakan metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau lingkungan tertentu tanpa intervensi atau pengaruh dari peneliti. Dalam konteks ini, observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana cara konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan dalam situasi yang nyata. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi preferensi yang tidak terungkap melalui metode komunikasi verbal maupun tertulis. Metode yang kelima yaitu diskusi. Diskusi kelompok atau focus group discussion adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan kelompok kecil dari individu yang dipilih secara selektif untuk berpartisipasi dalam diskusi terstruktur tentang topik tertentu. Dalam konteks ini, diskusi kelompok digunakan untuk memfasilitasi pertukaran ide, pandangan, dan pengalaman antara peserta untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang preferensi konsumen. Diskusi kelompok dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsumen memandang produk atau layanan tertentu dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi want dan need. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan fisik merupakan dasar dari kehidupan manusia dan melibatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan fisik individu. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan fisik ini dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan dan ketidaknyamanan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis dapat meliputi aspek-aspek non-fisik yang penting untuk kesejahteraan mental dan emosional tiap individu. Hal ini termasuk rasa dicintai, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Keamanan emosional, rasa memiliki kontrol atas kehidupan mereka, serta kesempatan untuk meraih kepuasan pribadi dan pengakuan atas pencapaian mereka. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental lainnya. Faktor yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu merujuk pada pengalaman dan pola pikir yang terbentuk dari masa kecil dan pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman masa kecil, keluarga, dan lingkungan sosial seseorang dapat membentuk preferensi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi want dan need mereka di masa dewasa. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang stabil mungkin memiliki kebutuhan yang lebih besar akan keamanan dan stabilitas di masa dewasa. Faktor yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan tempat seseorang tinggal memainkan peran besar dalam membentuk want dan need mereka. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi yang diterapkan oleh masyarakat tempat seseorang tinggal
dapat memengaruhi apa yang dianggap penting dan diinginkan oleh individu. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat materialistik, individu mungkin cenderung mengejar kepemilikan benda-benda material sebagai tanda status atau keberhasilan. Sementara di masyarakat yang lebih kolektivis, nilai-nilai seperti solidaritas dan harmoni sosial mungkin lebih diutamakan. Lingkungan fisik juga dapat memengaruhi kebutuhan seseorang. Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan perkotaan mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan seseorang yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya yaitu health service needs. Kebutuhan pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatannya. Kebutuhan pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama, kebutuhan preventif. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan. Contohnya seperti vaksinasi, program imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan edukasi kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kuratif. Kebutuhan pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan kesehatan yang sudah terjadi. Contohnya seperti pengobatan, operasi, terapi, dan perawatan pasca operasi atau kecelakaan. Lalu kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan rehabilitatif. Kebutuhan pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit atau kecelakaan. Contohnya seperti fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pemilihan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.